pemulihan, penyembuhan orang rumah kami. Di mana saudaraku, saudara tahu bahwa orang rumah pada hari Jumat tepat mengalami satu penyakit yang kata dokter penyakit kronis jantung. Dan bukan hanya itu saudaraku, bahwa dokter mengidentifikasi bahwa terjadi juga penurunan fungsi ginjal, sehingga itulah membuat ibu merasa lemah, merasa tidak bertenaga. Dan dokter bilang pengaruhnya oleh karena penyakit gula darah. Nah, sampai hari ini saudaraku, bahwa orang rumah belum bisa mengangkat tangan kanannya, masih bengkak dan tangannya pun merasakan biru dan hitam, sebab ketika dilangsungkan tindakan pemasangan krim jantung melalui tangan kanan, dan yang dialami orang rumah lebih berat dari yang saya alami dulu. Kalau saya dulu mungkin agak pendek, tapi yang dialami orang rumah 2 kali yang saya alami. Nah, oleh karena itu saudaraku, kami masih tetap memohon kepangan doa kepada Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya orang rumah ditolong Tuhan, dijaga Tuhan, diberikan kekuatan, kemampuan untuk melewati ini. Kalau nanti sudah bisa pulih pemasangan jantung, dokter sarankan mungkin kami juga akan diambil tindakan untuk fungsi ginjalnya akan ditangani dokter. Namun saya percaya, sekalipun itu kata dokter, bahwa Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat, Dia akan menjamah dan memulihkan sedia kala. Haleluya. Terpuji Tuhan, termulia Tuhan siang hari ini kekal selamanya. Nah, saudaraku, firman Tuhan hari ini kita akan perhatikan yang terambil di dalam Perjanjian Lama, yaitu Yesaya 46 ayat yang keempat. Yesaya 46 ayat yang keempat. Kita akan perhatikan hari ini satu ayat firman Tuhan yang menjadi sebuah pelajaran bagi kita di masa-masa perjalanan kita. Yesaya 46 ayat 4. Kita akan sama-sama, jika sudah ditemukan katakan amin. 1, 2, 3. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa puntir rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, firman ini yang disampaikan oleh Nabi Yesaya waktu itu, dia menceritakan bagaimana yang Tuhan. Maka tema kita hari ini, saudaraku, adalah sampai masa tua. Sebab kita nanti akan masuk ke masa tua, dan banyak hal yang kita alami, banyak hal yang kita lewati bersama-sama dengan Tuhan. Sebab Dia katakan, saudaraku, sampai masa tua aku tetap dia, sampai masa putih rambutmu aku menggendong. Menunjukkan
bahwa Tuhan itu selalu ada bersama kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, setiap kita tidak bisa menghentikan waktu. Dan dikatakan waktu terus berjalan tanpa permisi. Dan ia pun terus berlalu tanpa pamit. Itulah waktu, saudara-saudara. Maka seiring dengan waktu yang terus berjalan ini, usia kita pun semakin bertambah, fisik kita semakin menurun, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan masa tua adalah sebuah kondisi yang tidak bisa dapat kita hindari, siapapun mereka. Masa tua tidak bisa dihindari. Biarpun dia orang kaya seperti pujian kaum ibu tadi, orang berada, masa tua ini tidak bisa mereka hindari. Masa tua ini, saudaraku, tidak bisa dia elakkan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Namun firman Tuhan tadi berkata, Bapak Ibu Saudaraku, sampai masa tua aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendongkan. Jadi artinya, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa firman Tuhan ini mengatakan sampai masa tua kita, bahwa Tuhan tetap Tuhan, bahwa Allah tetap Allah. Bahkan sampai putih rambut kita pun Tuhan katakan Dia menggendong saudara, Dia menggendong saya, dan Dia menggendong kita semua, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka firman Tuhan ini hari ini, saudaraku, dan melalui firman ini, saudaraku, kita menemukan sebuah kebenaran bahwa manusia itu mengalami perubahan dari kanak-kanak menjadi dewasa, dari dewasa menjadi tua, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dan dari rambut hitam pekat akan menjadi ubanan. Seperti saya ini hari ini sudah mulai ubanan, mungkin ibu-ibu pun sudah mulai ubanan. Itu bukan karena dapat pikir banyak atau menanggung anak-anak, tidak. Tapi itu adalah sebuah proses yang Tuhan sudah tentukan. Dan pada umumnya kalau sudah mulai rambutnya putih, itu adalah menunjukkan sudah mulai tua, sudah mulai lanjut. Tapi di akhir zaman banyak orang yang tidak mau disebut lansia, lanjut usia, masih merasa masih muda. Tapi kalau kita sudah tua, biarlah hidup tua yang diberkati Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahwa dari kanak-kanak menjadi dewasa, dari dewasa menjadi tua. Jadi itulah proses hidup kita yang sudah ditentukan Tuhan. Itulah proses hidup kita yang sudah dirancangkan oleh Tuhan. Dan itulah proses kita, saudara-saudaraku, yang telah dibuat oleh Tuhan. Dan tak seorang pun, saudaraku, yang bisa melewati atau bisa mengelak dari sebuah proses yang dibuat Tuhan. Dan itu menunjukkan bahwa kita harus taat, harus patuh, harus setia kepada Tuhan, yaitu sang pemilik hidup kita, sang pemilik jiwa kita, sang pemilik nafas kita. Maka kita, saudaraku, harus tetap taat, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku, fisik manusia mengalami perubahan yang sangat cepat sesuai dengan usia yang semakin bertambah. Tetapi Tuhan berkata bahwa Ia tetaplah Allah. Artinya, saudara-saudaraku, Allah yang tidak berubah, Allah yang tetap sama, baik dahulu, baik sekarang, baik yang akan datang sampai selama-lamanya. Allah itu tidak pernah berubah. Mungkin saya bisa berubah, saudara bisa berubah, manusia berubah.
dari kanak-kanak dari dewasa menjadi tua. Tapi Tuhan katakan, saudara-saudaraku, dalam ayat firman Tuhan ini, bahwa dia saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, tetap dia tidak pernah berubah. Kalau dia menolong, tetap menolong. Kalau dia mengasihi umat ciptaannya, tetap dia mengasihi. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ia tidak hanya Allah yang dapat diandalkan, saudaraku, di saat kita waktu muda atau di saat kita waktu kuat. Tapi Tuhan katakan bahwa dia Allah yang tidak pernah berubah, yang dapat diandalkan di saat kita tua. Artinya bahwa Tuhan itu tetap memelihara, tetap menjaga, tetap melindungi, tetap menolong. Dari mulai kita di kandungan ibu, mulai kita anak-anak, mulai remaja, mulai pemuda-pemudi, mulai sampai tua, bahwa penyertaan Tuhan itu tetap setia, terus menerus. Bahkan dikatakan sampai rambut putih, sampai berubah. Tuhan selalu menyertai saudara, dan Tuhan selalu menyertai kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Bahwa Tuhan tetap kita andalkan di dalam setiap kehidupan kita. Yang sekalipun mungkin ada beban berat, seperti pujian kaum ibu tadi juga, mungkin ada tekanan berat lewat penyakit, lewat tantangan, lewat masalah. Memang kita khawatir ketika terjadi tantangan itu. Seperti saya waktu di Santar, saya merasa takut juga. Datang sini sahabat dan semasuk bertelepon, Bapak sudah di rumah sakit. Saya teringat tahun dahulu bahwa 6 hari orang rumah dirawat di IGD atau di ICU di Elizabeth. Memang dulu itu sudah dipesankan dokter, ini sudah komplikasi penyakit ibu. Selagi saya hamba Tuhan itu, saya takut juga, khawatir juga, ada apa ini? Kata dokter, Pak, jantungnya, ginjalnya. Dalam hati saya, apakah memang orang rumah sudah mau cuci darah? Kalau tidak berfungsi lagi ginjalnya. Tapi puji Tuhan saudaraku, bahwa Tuhan itu tetap setia, tidak berubah. Dia memperhatikan umatnya, dia menolong umatnya, dia melindungi umatnya. Sehingga lewat itu saudaraku, saya diberikan Tuhan kekuatan. Lalu saya coba saudaraku untuk mengubah tiket saya dari tanggal 8 ke tanggal 5 tidak bisa. Tetapi bisa diubah sampai tanggal 6. Lalu malam itu saudaraku, saya bilang sama si Masmur, gimana? Katanya, Pak, harus dioperasi, kalau tidak Pak mama gimana? Lalu saya bilang, kemana Bapak mau arahkan? Jangan dibawa ke awal terus. Sebab 2 tahun yang lalu teman saya Tanpu Bolong sudah siap operasi, meninggal. Bawa aja ke rumah sakit atau Tabatan. Sebab saya percaya, karena saya hari itu di sana dirawat dan bisa sembuh. Sampai pemasangan telepon 2 kali, aku bilang. Lalu diarahkanlah ke sana, saudara-saudara. Satu malam itu saya tak bisa tidur. Saya gelisah, gimana ini? Datang si Masmur menelpon, Pak, jam 10 nanti akan mulai dibawa ke ruang operasi. Saya tunggu. Saya telepon si Masmur, saya kok lama kali. Hari itu saya hanya 45 menit pasang ring. Tapi ini sudah hampir 2 jam. Lalu setelah jam 1 lewat saudaraku, si Masmur menelpon, sudah siap Pak, sudah dibawa ke ruang ICU.
hati saya pun senang saudaraku. Puji Tuhan. Lalu saya bisa terbaring dan tidur sampai pagi itu, sampai hari Sabtu. Lalu saya bisa bangun jam 10 pagi saudara. Dan hati saya pun datang pendeta Marbun, pendeta Nenggolan, Pak kita ibadah, kalian lalu pergi. Hati saya sedang gundah dan saya tidak pergi saudara. Makanya saya katakan tadi, walaupun pergi saya ke sinode, saya akan tidak sinode. Kemudian saya ke sini terus ke Batam. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah jalan Tuhan mungkin terjadi bagi keluarga kami. Dan setelah saya sampai tanggal 6 ke situ, masih di ruang ICU, malamnya bisa dikatakan bapak suaminya dia sudah bisa, nanti sore ke ruang inap. Disitulah kami bawa ke ruang inap istri saya saudara. Dan saya melihat tangannya begitu bengkak, tidak berdaya. Kalaupun sekarang saudara pergi ke sana, menyalamnya pun belum bisa tangan kanan. Lalu saya berpikir, kadang-kadang saya ketawa, kurang lebih ini dengan itonya Sinenggolan perkirakan. Karena dia gini, dia tidak bisa jalan sekarang. Mungkin ibu semua orang sama Bapak Simon Juta tidak salam hari itu waktu datang ke sana kan. Tapi sampai sekarang belum bisa salam. Tapi saya percaya doa-doa kita ibu akan ditolong dan akan dipulihkan dalam minggu ini. Haleluya. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada di sini dikatakan dalam firman Tuhan ini, aku telah mengatakannya, maka aku hendak. Saudara-saudaraku, dalam firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Dan itu menunjukkan saudaraku bahwa Tuhan itu begitu baik di dalam setiap hidup kita. Yang walaupun mungkin sering kita bahwa Tuhan itu kita rasakan tidak menolong kita, tapi sesungguhnya Tuhan itu begitu peduli, begitu mengasihi, begitu perhatian bagi setiap kehidupan kita. Yang walaupun kita saudaraku mengalami tekanan itu, mengalami beban itu, mengalami masalah itu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, aku akan menggendong kamu. Maka ini menunjukkan saudaraku sebuah penjagaan Allah yang sempurna, penjagaan Allah yang tidak berubah. Di masa lalu hidup kita pun Tuhan jaga, di masa sekarang pun hidup kita dijaga Tuhan, dan akan sampai datang pun Tuhan akan menjaga hidup kita. Maka oleh karena itu Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita tetap berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Apapun yang kita alami di setiap pribadi, di setiap keluarga, mungkin itu sakit penyakit, mungkin itu ekonomi, dan mungkin itu dan yang lain-lain. Percayalah bahwa Tuhan kita itu, Dia katakan saudaraku, bahwa Dia akan tetap menggendong saudara, menggendong saya, menggendong kita sampai masa tua kita. Haleluya. Maka oleh karena itu jangan kita humpuk, jangan kita tinggalkan Tuhan kita itu. Mungkin kita rasakan berbeda-beda, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Mari teguhkan iman kita, pengharapan kita kepada Dia. Pasti Dia akan selalu baik, dan selalu yang terbaik akan Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku
yang dikasih oleh Tuhan. Maka lewat firman Tuhan ini saudaraku, kita diajari sehingga saudaraku, bahwa artinya bahwa Tuhan itu hendak mengatakan kepada saudara, kepada saya, kepada kita sekalian, bahwa Tuhan mengatakan, aku tetap Allahmu sampai masa tuamu dan tetap menjaga kamu sampai masa kamu berubah. Aku tetap Allahmu, kata Tuhan, menjagamu, melindungimu, menolongmu, memeliharamu. Hanya dialah harapan kita, hanya dialah sembahan kita. Yang walaupun mungkin saudaraku, Tuhan jadikan itu di medis, itu saudaraku hanya jalan yang ditentukan oleh Tuhan. Tapi yang sesungguhnya yang dapat menyelamatkan, yang dapat menolong, yang dapat memulihkan hanya satu pribadi, yaitu Allah, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan. Dan selanjutnya saudara-saudaraku, dalam ayat 4b Tuhan katakan, aku telah melakukan dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Nah ini saudara-saudaraku, kalimat firman Tuhan ini ada 4 kata yang penting yang mau kita perhatikan di sini saudaraku, sebagai tindakan Allah yang sempurna. Yang pertama dia katakan, aku telah melakukannya. Bahwa Tuhan sudah melakukannya yang terbaik, yang terindah, yang termanis di dalam setiap kehidupan kita saudaraku. Atau dapat dia artikan, aku telah menciptakan atau aku telah menjadikan kamu. Bahwa Tuhan saudaraku telah melakukan sebuah proses di dalam setiap kehidupan kita. Bahwa dia Tuhan adalah merancang saudara dan saya dan membentuk dari sebuah tanah liat menjadi satu manusia yang dihembuskan napasnya. Untuk manusia itu saudaraku segambar dan serupa dengan Allah, memiliki karakter Allah, memiliki sifat Allah, dan memiliki kasih seperti kasih Allah. Sehingga Tuhan katakan saudaraku yang dikasih Tuhan, aku telah melakukannya. Dan itu Tuhan lakukan buat saya, itu Tuhan lakukan buat saudara, dan itu Tuhan lakukan buat umat-umatnya. Melalui proses yang Tuhan berikan saudaraku, sehingga saudara dan saya hari ini Tuhan sebut adalah manusia ciptaan Tuhan yang hidup, yang selalu setia, yang selalu taat, yang selalu berharap, yang selalu memanggil-manggil nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan kata lain saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa Tuhanlah sang pencipta kita saudara-saudaraku, bahwa Tuhanlah pencipta saudara, pencipta saya, dan yang menjadikan saudara dan yang menjadikan saya. Begitu Tuhan menyatakan bahwa begitu Tuhan memberikan kasih-Nya, dan bagi setiap kehidupan kita saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan kata yang kedua yang terpenting saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan adalah, aku mau menanggung kamu. Biasanya kalau di tengah keluarga yang bisa berkata demikian adalah ayah. Aku mau menanggung kamu. Bahwa seorang ayah akan menanggung keluarga itu. Artinya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa Tuhan Ia memelihara hidup kita. Bahwa Allah tidak hanya menciptakan kita, tetapi Dia juga memelihara hidup saudara, memelihara kita. Biasanya memelihara itu
memperhatikan, memperdulikan, mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan, yang kita perlukan di dalam perjalanan kita bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, saudaraku yang dikasih Tuhan, aku menanggung kamu. Dan kalau Tuhan sudah berkata bahwa Dia menanggung kita, bahwa Tuhan memelihara kita, bahwa Tuhan menjaga kita, maka saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita tak perlu khawatir, kita tak perlu bimbang, kita tak perlu ragu. Yang perlu saudara-saudara kita percayakan, sesungguhnya 100% hidup kita ini ke dalam tangan Tuhan. Sebab Dia sudah menanggung, baik itu makanan kita, baik minuman kita, baik umur panjang kita, baik apa saja pun. Tuhan sudah katakan Dia menanggung kita. Dengan kata lain, sebenarnya saudaraku, yang terindah, yang termanis, yang terenak itu Tuhan sudah berikan bagi setiap kehidupan kita. Namun kita sering, saudaraku, bimbang, ragu, oleh karena kita sering digoda, dirayu oleh tipu daya mustia, oleh si iblis, oleh si setan. Nah, oleh karena itu saudaraku, hari ini ketika firman ini Tuhan sudah katakan bahwa Dia menanggung kita, sekalipun datang godaan iblis, sekalipun datang rayuan iblis, mari kita mulai, saudaraku, abaikan itu. Dan kita mau tetap dekatkan hidup kita, sandarkan hidup kita hanya kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Dan hal yang ketiga Tuhan katakan, saudaraku, dalam ayat firman Tuhan ini, aku mau memikul kamu. Setelah Tuhan tadi, saudaraku, melakukannya, lalu Tuhan, saudaraku, menanggung kita. Dan hal yang ketiga Tuhan katakan bahwa Tuhan memikul kita. Artinya, saudaraku, apa itu? Akan menolong kita. Tidak hanya menciptakan, tidak hanya memelihara, tetapi Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Tuhan berkata, aku akan menyelamatkan kamu. Dia menciptakan, Dia memelihara, Dia menolong, dan juga menyelamatkan setiap kehidupan kita. Luar biasa Tuhan itu sebenarnya. Dengan kata lain, bahwa Tuhan itu menciptakan saudara, menciptakan saya dengan sempurna. Tidak begitu diciptakan lalu ditinggalkan. Tidak, saudara. Sehingga Tuhan, saudaraku, ketika Dia memiliki satu rancangan untuk menciptakan manusia, maka manusia itu tidak diciptakan terlebih dahulu. Yang diciptakan Tuhan adalah bumi, langit, dan segala isinya. Apa tujuan Tuhan, saudaraku? Supaya manusia itu tidak terlunta-lunta, supaya manusia itu tidak kelaparan, supaya manusia itu tidak kekurangan. Tetapi Tuhan, saudaraku, ciptakan manusia itu adalah tidak sama dengan binatang, tidak sama dengan tanaman. Tetapi Tuhan ciptakan tanaman-tanaman, binatang-binatang untuk ada nanti, saudaraku, dimakan manusia, dikonsumsi manusia, supaya kelangsungan hidup manusia itu terus berjalan. Dan itu menunjukkan, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Tuhan Allah kita, Tuhan yang baik itu adalah menanggung kita. Tuhan Allah kita yang baik itu memikul kita. Saudara-saudaraku, bahwa Tuhan Allah yang baik itu, saudaraku, ada menyelamatkan kita, saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita dapat melihat bagaimana tindakan penyelamatan Allah yang begitu ajaib melalui pengutusan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Ketika Dia mengatakan, aku menyelamatkan kamu, maka Dia bekerja, maka Dia aktif, saudaraku. Lalu Dia utus, yaitu penyelamatan Allah itu bagi kita melalui pengutusan anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini.
Untuk apa saudaraku? Untuk mati, untuk dikuburkan, dan kemudian bangkit. Dan dia bangkit saudaraku, memberikan hidup yang kekal kepada kita yang percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dan itulah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, oleh karena itu saudaraku, perlu kita renungkan sampai masa tua kita tidak akan sia-sia. Tetapi Tuhan selalu peduli, selalu mengasihi setiap kehidupan kita. Haleluya. Kita tidak boleh berkata aku sudah tua. Tidak lagi artinya saya sudah sakit, saya tidak berdaya. Tidak demikian saudara. Tapi perlu kita tahu, perlu kita mengerti bahwa Tuhan berkata sampai pada tua, sampai pada ubanan, sampai pada kita rambut memutih, Tuhan katakan dia peduli, dia mengasihi setiap kehidupan kita. Mungkin saudara yang dikasih Tuhan, anak-anak kita tidak peduli. Mungkin saudara kita tidak peduli. Mungkin adik-adik kita tidak peduli. Mungkin pemilik kita tidak peduli. Mungkin handai orang tidak peduli. Tapi ada satu pribadi yang berkuasa, yang kuat, yang memiliki otoritas, yaitu Yesus Kristus. Dia berkata sampai pada tua rambutmu aku tetap menggendong, aku tetap memikul kamu, aku tetap melindungi kamu. Dan itulah harapan kita, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Mungkin saudara merasakan kalau seperti kami, kadang-kala kami berdua di rumah, lalu saya merenung benar ini, seperti pernah saya tonton di TikTok. Lalu ketika terlalu mengasihi saudaranya, padahal saudaranya tidak selamanya bisa menolong, apakah itu suami, apakah istri. Dia berkata, istrimu ini kan dari yang lain, tidak satu darah dengan kamu. Yang satu darah dengan kamu adikmu, kakakmu. Tapi pada hakikatnya saudaraku, bahwa suami istri itulah sampai rambut tua memutih, itulah yang saling menolong dan saling peduli bagi setiap kehidupan kita. Maka oleh karena itu, mari bapak-bapak, ibu-ibu saling mengasihi suami istri di tengah-tengah gereja kita ini. Haleluya. Sekalipun kita berjungkir balik, kening kepala kita memikirkan anak kita, dia nanti setelah berkeluarga akan memikirkan anak. Ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kalaupun anak kita sudah berkeluarga, nanti pasti berkata, sehatnya Bapak, seperti anak kami Veronica, sehatnya Bapak sama Mama, sehat-sehatlah biar bisa bertemu. Paling itu saudara-saudara. Tapi yang bisa memikul kita, menolong kita adalah suami istri, sekalipun itu tidak satu darah dengan kita. Demikian juga nanti pemuda-pemudi setelah berkeluarga, kasih istrimu, kasih suamimu, itulah menolong kamu. Biarpun ada abangmu, biarpun ada itomu, kakakmu, itu nanti adalah sama keluarganya. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sehingga Tuhan katakan sampai putih rambut kita, hanya Tuhanlah yang dapat menolong kita, yang dapat menjaga kita, yang dapat melindungi kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah saudara-saudaraku, bahwa Tuhan itu memelihara, bahwa Tuhan itu menolong kita sampai pada masa tua, dan saudara-saudaraku sampai putih rambut kita, saudaraku, sebab dia adalah pencipta dan penyelamat. Hanya kasih Tuhanlah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih manusia mungkin bersifat sementara, tapi yang kekal saudaraku, kasih Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Maka oleh sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, masa tua bukanlah sesuatu yang disesalkan. Jangan kita sesalkan nanti masa tua kita, sekalipun mungkin nanti anak-anak tinggalkan, jangan disesalkan.
Sekalipun keluarga mungkin nanti tinggalkan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi saudara-saudaraku, sebab Tuhan tetap sama baik. Hari ini, besok, lusa saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, Dia selalu menjaga setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan Dia akan selalu memelihara dan menjadikan kita saudara-saudaraku, dan Dia selalu menolong kita dan menjaga kita. Allah yang telah menyelamatkan, Allah yang telah menjaga kita di dalam Yesus Kristus dalam setiap hidup. Nah, artinya saudara-saudaraku, bahwa Tuhan kita itu tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Biarlah firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk kita dapat merenung betapa baiknya Tuhan bagi setiap hidup kita sampai hari ini. Pertolongan Tuhan luar biasa, begitu ajaib bagi kita pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Semua umat-umat Tuhan ditolong, dijaga, dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin.